Shalom, selamat datang kembali di Pelita Padre Pio. Pernahkah Anda bertanya-tanya, apakah Anda benar-benar menghormati Yesus pada Minggu Palma? Atau tanpa disadari, Anda mungkin membuat kesalahan yang meredupkan cahaya iman Anda pada hari yang menandai awal minggu paling suci dalam setahun. Minggu Palma bukan sekadar peringatan liturgi atau tradisi indah dengan daun palma di tangan. Ini adalah panggilan mendalam bagi hati, peringatan rohani, dan kesempatan untuk transformasi jika kita tahu bagaimana menghayatinya seperti Kristus menghayatinya. Namun apa yang terjadi ketika kita memperlakukannya hanya sebagai rutinitas atau bahkan mengubahnya menjadi tontonan kosong? Padre Pio, santo yang mengalami stigmata dan menghidupi sengsara Kristus dalam tubuh dan jiwanya sendiri, meninggalkan peringatan yang kuat tentang bagaimana menjalani setiap momen liturgi seolah itu adalah yang terakhir. Dan tentang Minggu Palma, meskipun banyak yang melupakannya, ia bersikap tegas. Ada kesalahan yang jika tidak kita hindari, dapat membuka celah dalam jiwa kita, memadamkan kehidupan rohani kita, atau bahkan memungkinkan musuh menabur kebingungan tepat sebelum Trihari Paskah. Dalam video ini, saya akan mengungkapkan kesalahan-kesalahan itu kepada Anda. Tetapi lebih dari itu, kita akan bersama-sama menjelajahi makna sejati Minggu Palma dengan mata iman, dengan hati yang siap mendengar suara Kristus, dan di bawah tatapan penuh kasih, sekaligus tegas dari Padre Pio. Ketika saya memikirkan Minggu Palma, saya teringat apa yang sering dikatakan Padre Pio kepada anak-anak rohaninya. Janganlah seperti mereka yang menyambut Kristus dengan daun palma hari ini, tetapi meninggalkannya di salib besok. Pernyataan yang kuat ini mengungkapkan bagaimana perayaan yang tampak penuh sukacita ini menyimpan peringatan mendalam bagi jiwa kita. Kita berada di ambang Pekan Suci, waktu paling kudus dalam setahun, dan bagaimana kita memasukinya akan menentukan bagaimana kita mengalami sengsara dan kebangkitan Kristus. Minggu Palma bukan hanya tentang melambaikan daun palma dan menyanyikan hosana. Ini tentang memahami bahwa kita berjalan bersama Yesus memasuki Yerusalem, sebuah kota yang segera akan berbalik melawannya. Ini tentang menyadari bahwa hati kita sendiri bisa sama berubah-ubahnya seperti kerumunan di Yerusalem itu, memuji Tuhan pada satu saat dan berpaling pada saat berikutnya. Padre Pio, yang memikul luka Kristus dalam dagingnya sendiri, mengalami Minggu Palma bukan sebagai pengamat biasa. Ia mengalaminya sebagai seseorang yang secara mistik bersatu dengan perjalanan Yesus. Melalui wawasan rohaninya yang mendalam, ia mengidentifikasi kesalahan-kesalahan penting yang dilakukan banyak orang Katolik pada hari suci ini. Kesalahan yang dapat melemahkan hubungan rohani kita justru pada saat kita paling membutuhkannya. Yang membuat kesalahan ini begitu berbahaya adalah karena seringkali mereka menyamar sebagai kesalehan. Mereka tampak seperti devosi di permukaan, tetapi tidak memiliki transformasi hati yang dibutuhkan oleh penyembahan sejati. Saat Anda mendengarkan video ini, saya mengundang Anda untuk memeriksa tradisi Minggu Palma Anda sendiri dengan kejujuran dan keterbukaan. Apakah Anda benar-benar berjalan bersama Kristus? Atau Anda hanya menjalankan rutinitas keagamaan semata? Komitmen Anda melalui tindakan sederhana ini akan membantu memperkuat tekad Anda untuk menghindari jebakan rohani ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima wawasan penting ini dari seorang santo yang memahami harga mengikuti Kristus sampai ke Kalvari. Minggu Palma berdiri di ambang minggu paling suci dalam kalender Katolik. Namun banyak dari kita hanya menyentuh permukaan maknanya yang begitu dalam. Ini bukan sekadar tentang daun palma dan prosesi,
Ini tentang momen penting dalam sejarah keselamatan yang dipahami Padre Pio dengan kejernihan luar biasa. Ketika Yesus memasuki Yerusalem dengan menunggang keledai, ia bukan sekadar menggenapi nubuat. Ia sedang menyatakan sesuatu yang sangat mendasar tentang sifat Allah dan misinya. Raja segala raja tidak memilih kuda yang megah, melainkan seekor hewan beban yang sederhana. Ia menerima pujian dari kerumunan, sambil sepenuhnya mengetahui apa yang akan menantinya beberapa hari kemudian. Ketegangan antara kemenangan dan pengorbanan inilah yang menjadi inti dari Minggu Palma. Padre Pio sering merenungkan misteri ini secara mendalam. Baginya, Minggu Palma mewakili puncak pengakuan, di mana Kristus akhirnya diakui sebagai Raja, sekaligus awal dari penghinaannya yang terdalam. Dalam daun palma itu, kata Padre Pio, kita melihat hati manusia dalam segala pertentangannya. Kita memuji dengan bibir apa yang sering kita tolak dengan hidup kita. Inilah yang membuat Minggu Palma begitu penting secara rohani. Minggu Palma mencerminkan hubungan kita sendiri dengan Yesus. Betapa sering kita menyambut Kristus hanya ketika itu terasa nyaman, saat orang banyak bersorak, dan iman tampak penuh kemenangan. Namun kita menjauh ketika mengikuti Kristus mulai menuntut pengorbanan. Karena itu, perayaan ini menjadi cermin rohani yang mengungkapkan devosi sejati kita di balik perayaan lahiriah. Padre Pio memahami sesuatu yang sering terlewatkan oleh banyak orang. Minggu Palma bukan hanya tentang mengenang peristiwa sejarah. Ini tentang mengambil bagian di dalamnya secara mistik. Ketika Anda memegang daun palma yang diberkati, Anda sedang membuat sebuah pernyataan. Anda berkata, "Aku mengakui engkau sebagai rajaku dan akan mengikutimu bahkan sampai ke salib." Atau Anda hanya memainkan peran religius yang akan Anda tinggalkan saat diuji. Liturgi sendiri mengajarkan kebenaran ini. Perhatikan bagaimana perayaan yang sama dimulai dengan hosana dan berakhir dengan pembacaan kisah sengsara. Gereja dalam kebijaksanaannya menunjukkan kepada kita perjalanan lengkap dari pengakuan menuju penolakan, dari pujian menuju penganiayaan. Seperti yang diingatkan Padre Pio kepada anak-anak rohaninya, daun palma di tanganmu adalah simbol kemenangan sekaligus panggilan menuju kemartiran. Namun di atas semua sumber apapun, yang paling penting adalah sikap hati Anda. Saat kita membahas kesalahan-kesalahan penting yang diperingatkan Padre Pio, ingatlah bahwa tujuannya bukanlah kesempurnaan, melainkan ketulusannya. Bukan ketaatan tanpa celah, tetapi kehadiran yang setia. Devosi sejati tidak diukur dari berapa banyak tradisi yang Anda ikuti, melainkan dari seberapa tulus Anda mengikuti Kristus sendiri. Minggu Palma mengundang Anda masuk ke dalam ketegangan dramatis kehidupan Katolik. Kemenangan yang telah dimenangkan tetapi masih berlangsung. Raja yang telah diakui tetapi belum sepenuhnya memerintah. Apakah Anda akan masuk ke dalam misteri ini dengan seluruh hati Anda? Atau tetap menjadi penonton yang melewatkan transformasi yang ditawarkan Hari Kudus ini? Padre Pio sering berkata dengan ketajaman yang menusuk, iman tidak ditunjukkan dengan melambaikan daun palma, tetapi dengan hati yang hancur karena kasih. Pernyataan mendalam ini menyentuh inti dari kesalahan pertama yang sering dilakukan banyak orang Katolik pada Minggu Palma, yaitu menjadikan hari suci ini menjadi sekadar perayaan lahiriah, sebuah pertunjukan religius tanpa transformasi batin. Lihatlah sekeliling Anda saat perayaan Minggu Palma. Anda akan melihat orang-orang berebut mendapatkan daun palma terbesar, mengambil foto untuk media sosial, dan mengikuti prosesi dengan antusias.
Namun, berapa banyak yang sungguh mempersiapkan hati mereka untuk makna hari ini? Berapa banyak yang memahami bahwa daun palma itu bukan hanya lambang kemenangan, tetapi juga awal dari sengsara Kristus? Padre Pio mampu melihat melampaui kenyataan yang terlihat. Ia melihat apa yang terjadi secara rohani. Dan yang sangat mengusiknya adalah ketidaksesuaian antara tindakan lahiriah dan sikap batin. Ketika Anda memperlakukan Minggu Palma sebagai rutinitas atau tradisi budaya semata, Anda tanpa sadar mengulangi ketidaksetiaan kerumunan di Yerusalem. Mereka menyambut Yesus dengan sorak hosana dan membentangkan pakaian. Namun suara yang sama kemudian berteriak, "Salibkan dia." Kebenaran yang menyakitkan yang disadari Padre Pio adalah bahwa kita sering melakukan hal yang sama dalam hidup rohani kita. Memuji Yesus pada hari Minggu, tetapi menyangkalnya melalui tindakan kita sepanjang minggu. Pendekatan ritual semata ini menciptakan ilusi rohani yang berbahaya. Anda merasa religius karena telah mengikuti upacara, memegang daun palma, dan menyanyikan lagu-lagu rohani. Namun hati Anda tetap tidak berubah, tidak tersentuh, tidak ditransformasi. "Apa gunanya daun palma di tanganmu?" tanya Padre Pio kepada anak-anak rohaninya, "jika Kristus bukan Raja di dalam hatimu." Akibat dari kesalahan ini melampaui Minggu Palma itu sendiri. Ketika Anda memisahkan praktik keagamaan lahiriah dari pertobatan batin, Anda membentuk iman yang terkotak-kotak. Iman yang tidak menyentuh keputusan sehari-hari, relasi, atau prioritas Anda. Padre Pio melihat bahwa pendekatan dangkal terhadap Minggu Palma sering mencerminkan pendekatan dangkal terhadap iman secara keseluruhan. Untuk menghindari kesalahan penting ini, ia menganjurkan persiapan hati yang sungguh-sungguh. Bahkan sebelum memasuki gereja pada Minggu Palma, ia menyarankan untuk meluangkan waktu dalam doa. Memohon rahmat untuk menyambut Kristus bukan hanya dengan daun palma, tetapi dengan penyerahan diri yang sejati. Dan tanyakan pada diri Anda, apakah saya siap mengikuti Raja ini, bahkan ketika kerumunan berbalik melawannya? Apakah saya siap tinggal bersamanya di Kalvari, bukan hanya merayakan bersamanya di Yerusalem? Praktik lain yang dianjurkan Padre Pio adalah lebih memusatkan perhatian bukan pada daun palma itu sendiri, tetapi pada makna yang dilambangkannya. Daripada sibuk mendapatkan cabang yang paling besar atau paling indah, arahkan perhatian pada komitmen yang diwakilinya. Setiap kali Anda melihat daun palma itu, seharusnya itu mengingatkan Anda akan janji Anda untuk mengikuti Kristus sepenuhnya, bahkan sampai ke salib. Mungkin yang paling penting, Padre Pio mendorong umat beriman untuk menjaga semangat hormat dan keheningan batin sepanjang liturgi Minggu Palma. Daripada terjebak pada unsur-unsur lahiriah, gunakan semua itu sebagai pintu masuk menuju permenungan yang lebih dalam. Ketika Anda mendengar hosana, tanyakan pada diri Anda, apakah saya sungguh mengakui Yesus sebagai Rajaku? Ketika Anda menyaksikan pembacaan kisah sengsara, renungkan, di manakah saya akan berdiri pada saat peristiwa itu terjadi? Daun palma yang diberkati yang Anda terima bukanlah trofi dari ketaatan religius Anda, melainkan sebuah tantangan untuk mengikuti Kristus dengan sungguh-sungguh. Apakah Anda akan membiarkan Minggu Palma ini menjadi lebih dari sekadar upacara yang Anda hadiri? Apakah Anda akan mengizinkan Kristus masuk bukan hanya ke Yerusalem dalam dinding gereja, tetapi ke Yerusalem dalam hati Anda? Minggu Palma bukanlah akhir dari masa Prapaskah, melainkan awal dari pertempuran besar. Minggu Palma menandai dimulainya sengsara Tuhan. Dan Padre Pio memahami apa arti semua ini dalam dunia rohani.
Minggu yang dimulai dengan Minggu Palma adalah sekaligus yang paling berbahaya dan paling suci dalam setahun. Ia sering memperingatkan anak-anak rohaninya. Saat neraka berteriak paling keras, para malaikat bekerja dalam keheningan. Kesalahan yang dibuat banyak orang beriman adalah memperlakukan Minggu Palma sebagai penutup yang indah, bukan sebagai undangan yang mendalam. Ini adalah undangan untuk menemani Yesus di Getsemani, untuk tidak melarikan diri seperti Petrus, untuk tidak tertidur seperti para murid, dan untuk tidak meninggalkannya seperti yang lain. Namun tak terhitung banyaknya orang Katolik memasuki pekan suci tanpa persiapan rohani. Mereka memperlakukan hari-hari kudus ini seperti hari-hari biasa dan melewatkan rahmat luar biasa yang tersedia pada waktu ini. Pengalaman mistik Padre Pio memberinya pemahaman yang unik tentang intensitas rohani pekan suci. Ia sering mengalami penderitaan yang meningkat pada hari-hari ini, ketika stigmatanya berdarah lebih deras dan pergulatan rohaninya semakin kuat. Melalui pengalamannya sendiri, ia memahami bahwa pekan suci adalah saat ketika tabir antara dunia yang terlihat dan yang tak terlihat menjadi semakin tipis. Kekuatan rohani yang baik maupun yang jahat bekerja dengan intensitas yang lebih besar. Dan memasuki pekan suci tanpa persiapan rohani, demikian peringatan Padre Pio, adalah seperti memasuki medan perang tanpa senjata. Konsekuensi dari kurangnya persiapan ini bisa sangat serius. Godaan meningkat, kekeringan rohani, kehilangan rahmat mendalam dari hari-hari kudus ini, bahkan jatuh ke dalam dosa berat justru pada saat Anda seharusnya semakin dekat dengan Kristus. Padre Pio mengamati bahwa banyak jiwa mengalami kekalahan rohani terbesar mereka selama pekan suci hanya karena mereka gagal mempersiapkan diri dengan baik. Lalu bagaimana kita harus mempersiapkan diri? Bimbingan Padre Pio jelas dan praktis. Pertama, ia menekankan pentingnya keheningan. Pada hari-hari setelah Minggu Palma, ia menganjurkan untuk mengurangi kebisingan luar, membatasi hiburan, media sosial, dan percakapan yang tidak perlu, agar tercipta ruang untuk permenungan. Dan suara Tuhan, katanya, paling jelas terdengar dalam keheningan, dan pekan suci menuntut kita untuk mendengarkan dengan sungguh. Kedua, Padre Pio menekankan pentingnya pengakuan dosa sebelum Trihari Paskah. Ia melihat sakramen ini sebagai persiapan rohani yang sangat penting, yang membersihkan jiwa untuk menerima rahmat hari-hari suci ini. Seringkali ia menghabiskan waktu berjam-jam di ruang pengakuan selama pekan suci, karena ia tahu betapa pentingnya sakramen ini untuk mengalami sengsara dan kebangkitan Kristus dengan benar. Ketiga, ia menganjurkan doa yang lebih intens, terutama permenungan tentang sengsara Kristus. Padre Pio sendiri menghabiskan waktu berjam-jam di depan salib selama pekan suci, seringkali menangis saat merenungkan penderitaan Kristus. Ia mengajarkan bahwa permenungan ini tidak boleh tergesa-gesa atau dangkal, tetapi harus menjadi masuk yang perlahan dan penuh kesadaran ke dalam misteri kasih pengorbanan Kristus. Terakhir, Padre Pio menganjurkan puasa dan pengorbanan sederhana sepanjang pekan suci sebagai cara untuk mempersatukan diri dengan penderitaan Kristus. Bukan pengorbanan berlebihan yang mencari perhatian, tetapi pengorbanan kecil yang dilakukan dalam keheningan dan kasih. Setiap penyangkalan diri yang kecil, katanya, menjadi benang yang mengikat hati Anda dengan hati Kristus selama hari-hari suci ini. Pertempuran rohani yang dimulai pada Minggu Palma menuntut kewaspadaan dan persiapan. Padre Pio melihat terlalu banyak jiwa memasuki pekan suci dengan daun palma di tangan, tetapi hati yang tidak siap menghadapi apa yang akan datang. Apakah Anda akan termasuk di antara mereka?
Ataukah Anda akan mendengarkan peringatannya dan mulai mempersiapkan diri secara rohani, menjadikan Minggu Palma bukan hanya perayaan, tetapi juga penyerahan hati bagi perjalanan kudus yang ada di depan? Berapa banyak rumah yang menggantung daun palma yang diberkati di dinding, tetapi secara rohani kosong? Berapa banyak orang yang menggantung daun palma di kaca spion mobil mereka, tetapi mengutuk orang lain di jalan? Padre Pio dengan tegas berkata, "Jangan mempermainkan hal-hal suci. Apa yang menjadi berkat bagi yang rendah hati dapat menjadi hukuman bagi yang sombong." Kesalahan ketiga yang diidentifikasi Padre Pio ini menyentuh sesuatu yang sangat bermasalah dalam praktik keagamaan masa kini, yaitu kecenderungan memperlakukan benda-benda yang diberkati sebagai jimat ajaib, bukan sebagai simbol suci yang memanggil kita kepada pertobatan dan iman. Daun palma yang diberkati pada Minggu Palma mungkin adalah salah satu sakramen tali yang paling sering disalahgunakan dengan cara ini. Gereja memberkati daun palma bukan untuk menciptakan jimat keberuntungan rohani, tetapi untuk menguduskan benda ini sebagai pengingat akan kemenangan Kristus dan sengsaranya. Ketika Anda menerima daun palma ini, Anda tidak sedang menerima jimat pelindung, tetapi sebuah panggilan untuk menjadi muridnya. Padre Pio memahami perbedaan ini dengan sangat jelas, dan ia merasa prihatin melihat betapa seringnya orang Katolik melewatkan makna ini. Daun palma itu tidak memiliki kekuatan pada dirinya sendiri. Kekuatan itu terletak pada apa yang dilambangkannya dan pada sikap hati yang menerimanya. Padre Pio melihat bagaimana orang-orang dengan teliti menyimpan daun palma Minggu Palma mereka, meletakkannya di belakang salib atau di atas pintu, sementara pada saat yang sama hidup dengan cara yang bertentangan dengan ajaran Kristus. Kontradiksi ini sangat menyakitkannya. Bahaya memperlakukan daun palma sebagai jimat keberuntungan ada dua. Pertama, hal itu dapat membawa pada bentuk takhayul yang merusak iman sejati. Orang mulai menganggap benda itu memiliki kekuatan magis, percaya bahwa itu akan melindungi rumah mereka dari bencana atau mengusir kejahatan tanpa memperhatikan keadaan rohani mereka. Kedua, hal itu menciptakan rasa aman yang palsu, sebuah keyakinan bahwa simbol-simbol keagamaan lahiriah dapat menggantikan pertobatan batin. Padre Pio memperingatkan bahwa pendekatan seperti ini justru dapat menjadi berbahaya secara rohani. Ketika hal-hal suci diperlakukan dengan sembarangan atau tahayul, itu bisa menjadi kesempatan untuk kesombongan rohani atau penipuan diri. Daun palma yang seharusnya mengingatkan Anda akan komitmen Anda untuk mengikuti Kristus sampai ke salib justru menjadi simbol agama yang setengah hati. Semua lahiriah, tetapi sedikit transformasi batin. Salah satu kecenderungan yang sangat mengkhawatirkan yang dilihat Padre Pio adalah bagaimana orang dengan hati-hati menyimpan daun palma yang diberkati, tetapi dengan ceroboh mengabaikan ajaran Kristus tentang pengampunan, kasih, dan kekudusan. Apa gunanya daun palma yang diberkati di rumah Anda? Katanya, jika kata-kata dan tindakan Anda justru menyalibkan Kristus dalam diri saudara Anda. Ia melihat rumah yang dipenuhi simbol-simbol religius, tetapi kosong dari doa, pengampunan, dan kasih. Untuk menghormati daun palma yang kita terima dengan benar, Padre Pio menganjurkan beberapa praktik. Pertama, saat kita menempatkan daun palma di rumah, kita harus berdoa, mengakui bahwa simbol ini tidak berarti tanpa hati yang berkomitmen kepada Kristus. Kedua, setiap kali kita melihat daun palma itu sepanjang tahun, kita harus menjadikannya sebagai pengingat untuk memeriksa hati nurani kita. Menanyakan apakah kita sungguh mengikuti Kristus, bahkan ketika sulit, bahkan sampai ke salib.
Ketiga, Padre Pio menekankan bahwa ujian sejati dari penghormatan kita terhadap daun palma adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain. Jika daun palma dipajang dengan jelas sementara kita menyimpan kepahitan, berbicara dengan kasar, atau gagal dalam kasih, maka kita telah melewatkan seluruh tujuan simbol suci ini. Daun palma seharusnya mengingatkan kita bukan hanya akan masuknya Kristus ke Yerusalem, tetapi juga akan perintahnya untuk mengasihi seperti Ia mengasihi kita. Ketika kita memahami daun palma yang diberkati dengan benar, itu bukan lagi jimat takhayul, tetapi pengingat yang kuat akan komitmen Kristiani kita. Daripada memperlakukannya sebagai benda pelindung, biarlah itu menantang kita dengan pesan sejatinya. Hosana bagi anak Daud, tetapi pikulah juga salibmu dan ikutlah aku. Memiliki daun palma tanpa memikul salib adalah menyakiti hati Kristus. Pada Minggu Palma, Yesus dielu-elukan. Orang-orang menghamparkan jubah mereka di jalan, berseru Hosana, dan menyebutnya Raja. Tetapi beberapa hari kemudian, semuanya berubah. Kerumunan yang sama berteriak, "Salibkan Dia." Dan bagaimana dengan Anda? Berapa kali Anda memuliakan Yesus ketika Ia memberi Anda berkat, tetapi meninggalkannya ketika Ia meminta pengorbanan Anda? Padre Pio yang menghidupi penderitaan sengsara Kristus dalam tubuhnya sendiri, mengajarkan bahwa hanya ada satu jalan untuk mengikuti Kristus, yaitu melalui jalan salib. Dan Minggu Palma adalah pengingat akan hal itu. Ini adalah kemuliaan sesaat yang mempersiapkan kita menuju Kalvari. Ia berkata bahwa mereka yang tidak mau berdarah karena kasih tidak akan pernah memahami makna sejati Hosana. Kesalahan keempat ini mungkin merupakan kesalahan yang paling halus, namun paling dalam kehidupan rohani kita, yaitu memisahkan kemenangan Kristus dari pengorbanannya. Kita menginginkan kemenangan tanpa pertempuran, mahkota tanpa salib, kebangkitan tanpa penyaliban. Padre Pio melihat kecenderungan ini bukan hanya pada Minggu Palma, tetapi dalam seluruh pengalaman hidup Katolik. Kecenderungan manusiawi kita adalah merangkul momen kemuliaan iman dan menjauh dari tuntutannya. Liturgi Minggu Palma sendiri mengajarkan kebenaran penting ini melalui strukturnya yang khas. Perayaan dimulai dengan sukacita dan kemenangan dalam prosesi daun palma, namun berakhir dengan pembacaan kisah sengsara. Perpaduan ini bukan kebetulan, tetapi disengaja secara mendalam untuk menunjukkan bahwa dalam iman Katolik, kemuliaan dan penderitaan tidak dapat dipisahkan. Padre Pio sering menunjuk gerakan liturgi ini sebagai gambaran hidup Katolik yang sejati. Ia mengamati bahwa banyak jiwa hanya hidup untuk prosesi palma, tetapi melarikan diri ketika kisah sengsara dibacakan. Ia melihat bagaimana sikap orang berubah selama misa Minggu Palma. Mereka bersemangat dalam prosesi yang penuh sukacita, tetapi menjadi tidak fokus atau kehilangan perhatian saat pembacaan panjang tentang penderitaan dan wafat Kristus. Perubahan perhatian ini mengungkapkan masalah rohani yang lebih dalam. Akibat dari kesalahan ini melampaui pengalaman Anda pada Minggu Palma. Ketika Anda gagal melihat salib di balik kemuliaan, Anda mengembangkan apa yang disebut Padre Pio sebagai iman musiman. Iman yang berkembang ketika berkat Tuhan terlihat jelas, tetapi layu ketika penderitaan datang. Spiritualitas yang tidak stabil ini membuat Anda rentan terhadap kekecewaan, keraguan, bahkan meninggalkan iman. Padre Pio yang memikul luka Kristus secara nyata menjadi saksi hidup bahwa penderitaan dan kemuliaan Kristus tidak dapat dipisahkan. Melalui pengalaman mistiknya, ia memahami bahwa menjadi Katolik yang sejati selalu melibatkan penerimaan salib.
Ia berkata bahwa mereka yang ingin melihat wajah Kristus dalam kemuliaan harus terlebih dahulu bersedia mengenalinya dalam penderitaan. Untuk menghindari kesalahan ini, ia memberikan beberapa praktik rohani yang konkret. Pertama, selama liturgi Minggu Palma, ia mendorong umat beriman untuk mendengarkan kisah sengsara dengan antusias yang sama seperti saat mengikuti prosesi Palma. Jangan menganggapnya sebagai bacaan panjang yang harus ditanggung. Terimalah sebagai pewahyuan utama kasih Allah. Karena justru dalam penderitaan Kristus, kita melihat kedalaman kasih ilahi dengan paling jelas. Kedua, ia menganjurkan untuk menemukan salib-salib tersembunyi dalam hidup kita. Undangan harian untuk menyangkal diri, bersabar, mengampuni, dan berkorban yang sering kita hindari. Salib-salib kecil ini adalah tempat kita benar-benar belajar mengikuti Kristus dari Minggu Palma menuju tujuan akhirnya. Setiap hari membawa daun palma dan salibnya sendiri. Dan orang kudus menerima keduanya dengan rasa syukur yang sama. Terakhir, Padre Pio menekankan pentingnya merenungkan perbedaan tajam antara Minggu Palma dan Jumat Agung. Kerumunan yang sama yang berseru Hosana, kemudian berteriak salibkan dia. Bukan karena mereka luar biasa tidak setia, tetapi karena mereka mencerminkan hati manusia dalam segala kelemahannya. Permenungan ini membantu kita mengenali kecenderungan kita sendiri untuk tidak konsisten dan memperkuat tekad kita untuk tetap setia, bahkan ketika iman menuntut pengorbanan. Saat kita mengenang Minggu Palma, kita dihadapkan pada sebuah pilihan. Apakah kita akan menjadi orang yang hanya memuliakan Kristus dalam momen kemenangan yang tampak? Ataukah kita akan mengikutinya dengan setia sampai ke Kalvari? Daun palma di tangan kita mengajukan pertanyaan ini. Hidup Padre Pio memberikan jawabannya. Ini tampak sederhana, tetapi sangat serius. Minggu Palma adalah salah satu perayaan gereja yang paling dalam dan paling kuat. Namun ada orang-orang yang menukarnya dengan pergi ke pusat perbelanjaan, berjalan santai, makan siang panjang, atau sekadar berkata tidak punya waktu hari ini. Padre Pio menegaskan dengan keras bahwa melewatkan misa tanpa alasan yang serius berarti mengecewakan Kristus sendiri. Ia berkata bahwa setiap misa adalah Kalvari yang nyata, tempat jiwa dapat diselamatkan, disembuhkan, dan diubah. Dan melewatkan misa pada Minggu Palma sama seperti berkata, Yesus, aku tidak tertarik pada kedatanganmu yang mulia, salibmu atau penderitaanmu. Aku memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan. Keras tetapi benar, dan ada jiwa-jiwa yang tersesat karena hal ini. Padre Pio memahami dengan sangat jelas melalui pengalaman mistiknya bahwa kehadiran fisik kita dalam liturgi itu penting. Dalam budaya modern yang semakin online, Anda mudah berpikir bahwa kewajiban rohani itu fleksibel. Namun iman Anda yang berinkarnasi menuntut kehadiran tubuh Anda. Sama seperti Kristus hadir secara nyata. Liturgi Minggu Palma mengajak Anda untuk terlibat secara nyata. Anda tidak hanya mendengar tentang Yesus masuk ke Yerusalem. Anda menghayatinya. Anda memegang daun palma, berjalan dalam prosesi dan memuliakan Kristus. Anda terlibat secara fisik dalam momen penting sejarah keselamatan ini. Ketika Anda memilih untuk tidak hadir tanpa alasan yang sungguh penting, Anda kehilangan kesempatan rahmat yang tidak tergantikan. Seperti yang sering diingatkan Padre Pio, ada rahmat yang hanya datang sekali seumur hidup. Jiwa yang bijaksana mengenali saat-saat ini dan menerimanya dengan syukur. Yang paling mengusik Padre Pio adalah sikap acuh tak acuh banyak orang terhadap kewajiban hari Minggu.
terutama pada hari-hari paling suci dalam tahun liturgi. Ia melihat betapa mudahnya orang mencari alasan. Sedikit ketidaknyamanan, cuaca yang lebih baik untuk kegiatan lain, atau kewajiban sosial yang sebenarnya bisa diatur ulang. Di balik alasan-alasan ini, ia melihat sesuatu yang lebih dalam. Sebuah kesalahpahaman mendasar tentang apa yang terjadi dalam liturgi. Dalam setiap misa, katanya, surga menyentuh bumi. Kekekalan masuk ke dalam waktu. Kurban Kalvari dihadirkan kembali. Dengan penglihatan mistiknya, ia melihat malaikat mengelilingi altar, para kudus ikut serta dalam penyembahan. Dan yang terpenting, Kristus sendiri hadir secara nyata. Melewatkan kenyataan ini tanpa alasan serius menunjukkan ketidaktahuan atau bahkan ketidakpedulian. Akibat dari kesalahan ini tidak berhenti pada satu kesempatan yang terlewat. Padre Pio melihat bahwa kelalaian terhadap misa secara bertahap mengikis iman. Dimulai dari alasan, lalu ketidakhadiran, kemudian kekosongan, dan akhirnya kegelapan. Apa yang dimulai sebagai satu kali absen dapat berkembang menjadi jiwa yang semakin jauh dari sumber rohaninya. Hal ini sangat berbahaya, terutama selama pekan suci yang dianggap sebagai waktu rahmat yang istimewa. Perjalanan dari Minggu Palma melalui Trihari Paskah hingga Paskah memiliki alur rohani yang membentuk jiwa Anda ketika Anda mengikutinya sepenuhnya. Melewatkan awal perjalanan ini merusak seluruh prosesnya. Seperti membaca bab terakhir sebuah buku tanpa memahami keseluruhan ceritanya. Untuk menghindari kesalahan ini, Padre Pio memberikan panduan yang praktis. Pertama, merencanakan dengan baik, mengatur jadwal agar dapat menghadiri misa, terutama pada hari-hari penting seperti Minggu Palma. Kedua, datang lebih awal untuk mempersiapkan hati dalam doa dan keheningan, bukan datang tergesa-gesa dalam keadaan tidak siap. Ketiga, mendidik diri sendiri dan keluarga tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam misa. Ketika Anda memahami bahwa Anda tidak sekadar menghadiri ibadah, tetapi mengambil bagian dalam kurban Kristus, maka prioritas Anda akan berubah. Terakhir, ia mendorong mereka yang kesulitan untuk berdoa dengan jujur. Tuhan, tambahkanlah kerinduanku akan Engkau dalam Ekaristi. Tolong aku menghargai apa yang sungguh berharga. Berkat dari misa Minggu Palma bukan hanya daun palma yang Anda bawa pulang, tetapi transformasi yang dimulai dalam hati Anda ketika Anda memilih untuk hadir bersama Kristus. Berjalan bersamanya saat ia memasuki Yerusalem, mengetahui apa yang menantinya, namun tetap melangkah karena kasih. Apakah Anda akan ada di sana untuk menemaninya pada Minggu Palma ini? Ada sebuah kisah dari umat Padre Pio yang bernama Maria de los Angeles, seorang wanita Meksiko berusia 52 tahun, memutuskan untuk tidak pergi ke misa Minggu Palma pada tahun 2017. Ia merasa lelah, hancur secara emosional setelah serangkaian pengkhianatan keluarga dan kehilangan finansial. Ia berkata bahwa imannya padam seperti lilin yang ditiup angin. Ia bangun terlambat dan menghabiskan hari tanpa arah dan tujuan. Menonton televisi, mencoba melupakan rasa sakit yang menguasainya. Tetapi sesuatu yang aneh terjadi. Sekitar pukul 5 sore, ia merasakan kegelisahan yang kuat. Sebuah rasa sakit di dadanya yang bukan fisik, tetapi rohani. Ia merasa seolah seseorang memanggil, berteriak dari dalam jiwanya. Tiba-tiba ia teringat neneknya, seorang devosan Padre Pio, yang selalu berkata, "Anakku, jangan pernah melewatkan Minggu Palma. Itu adalah Yesus yang masuk ke dalam rumahmu. Jangan menutup pintu baginya." Dalam dorongan yang tidak dapat dijelaskan, ia berpakaian
dan pergi ke gereja di lingkungannya. Meskipun misa sudah selesai, setibanya di sana, ia melihat imam masih mengumpulkan daun palma yang telah diberkati. Sambil menangis, ia meminta satu. Imam itu yang terkejut tidak berkata apa-apa. Ia hanya memberinya sebatang daun palma dan membuat tanda salib di dahinya. Malam itu, Maria tidur dengan daun palma itu di dadanya. Ia bermimpi melihat Yesus menunggang seekor keledai kecil memasuki kota yang gelap. Namun ketika Yesus memandangnya, semuanya menjadi terang. Ia terbangun dengan air mata, tetapi dengan hati yang ringan. Itu adalah awal dari kembalinya ia kepada iman. Pada hari-hari berikutnya, ia mengikuti seluruh pekan suci. Ia pergi mengaku dosa setelah bertahun-tahun. Ia kembali menerima komuni pada malam Paskah. Dan di sana, di hadapan Kristus yang bangkit, ia berkata, "Jiwaku juga telah dibangkitkan." Sejak saat itu, setiap tahun ia menyiapkan daun palma dengan penuh kasih. Namun yang terutama, ia mempersiapkan hatinya dan menemukan kembali kekuatan Minggu Palma. Ia selalu mengulangi kalimat dari Padre Pio yang mengubah hidupnya. Iman tidak ditunjukkan dengan melambaikan daun palma, tetapi dengan hati yang hancur karena kasih. Yang membuat kisah Maria begitu kuat adalah karena ia pernah melakukan kesalahan yang diperingatkan Padre Pio. Ia melewatkan misa karena kelelahan rohani. Ia kehilangan makna mendalam dari Minggu Palma. Namun melalui apa yang kemudian ia sebut sebagai campur tangan rohani Padre Pio, ia ditarik kembali ke gereja, bahkan setelah liturgi selesai. Satu daun palma yang diberkati itu menjadi alat kebangkitannya secara rohani. Ketika ditanya apa yang berubah dalam hidupnya setelah Minggu Palma itu, Maria berkata bahwa ia berhenti memperlakukan hari-hari suci sebagai kewajiban. Ia mulai mengalaminya sebagai undangan. Undangan dari Kristus untuk berjalan bersamanya. Minggu Palma bukan lagi sekadar hari untuk mendapatkan daun palma yang diberkati. Minggu Palma adalah hari ia memperbarui komitmennya untuk mengikuti Yesus, bahkan ketika jalan itu menuju penderitaan. Karena ia telah belajar bahwa penderitaan yang dijalani dengan iman selalu menuju kebangkitan. Padre Pio berkata, jiwa yang memasuki pekan suci dengan hati yang hancur akan keluar darinya dalam kebangkitan. Padre Pio melihat yang tidak terlihat, dan ia tahu bahwa setiap kelalaian rohani membuka pintu bagi musuh. Ia memperingatkan bahwa selama pekan suci, musuh tidak beristirahat. Musuh tahu bahwa jiwa-jiwa sedang ditentukan menuju surga atau kebinasaan. Menghidupi Minggu Palma tanpa kesungguhan melemahkan roh, memadamkan terang iman, dan membuat Anda rentan. Sebaliknya, menghayatinya dengan kedalaman membuka pintu bagi mukjizat, pertobatan, dan penyembuhan batin. Ini adalah awal dari perjalanan kudus. Apa yang dipahami Padre Pio lebih dalam dari kebanyakan orang adalah pertempuran rohani yang semakin intens selama pekan suci. Dengan penglihatan mistiknya, ia melihat bagaimana kekuatan kegelapan bekerja tanpa henti pada hari-hari suci ini untuk mengalihkan perhatian, melemahkan semangat, dan menjatuhkan umat beriman. Justru pada saat Anda berpeluang menerima rahmat terbesar, 5 kesalahan ini, yaitu menjadikan Minggu Palma sebagai tontonan lahiriah, tidak mempersiapkan jiwa, memperlakukan daun palma sebagai jimat, mengabaikan salib di balik kemuliaan, dan melewatkan misa, menciptakan kerentanan rohani, kerentanan yang dapat dimanfaatkan oleh musuh. Padre Pio menjelaskan bahwa musuh tidak lebih takut daripada jiwa yang sungguh terlibat dalam sengsara Kristus. Ia mengamati bagaimana orang sering memulai pekan suci dengan niat baik, tetapi perlahan kehilangan fokus,
lelah, atau putus asa. Akibatnya, mereka melewatkan rahmat luar biasa yang tersedia. Baginya, hubungannya sangat jelas. Mereka yang menghindari 5 kesalahan ini mengalami pertumbuhan rohani yang mendalam selama pekan suci. Sementara mereka yang jatuh ke dalamnya sering merasa kosong secara rohani saat Paskah tiba. Saya telah membagikan 5 kesalahan penting yang diungkapkan Padre Pio tentang Minggu Palma, bukan untuk membebani Anda dengan aturan, tetapi untuk mengundang Anda masuk ke dalam pengalaman yang lebih mendalam akan hari suci ini. Wawasannya bukan berasal dari tradisi yang kaku, tetapi dari pemahaman mistik yang mendalam tentang apa yang sungguh terjadi selama pekan suci. Dengan menghindari kesalahan ini, Anda membuka diri terhadap kuasa transformasi saat berjalan bersama Kristus, dari masuknya yang mulia hingga kebangkitannya. Dan jika ajaran ini menyentuh hati Anda, tuliskan Hosana bagi anak Daud di kolom komentar. Tindakan Anda membantu pesan ini menjangkau lebih banyak orang. Ingatlah bahwa Minggu Palma bukan hanya hari dalam kalender liturgi, tetapi undangan pribadi dari Kristus. Maukah Anda berjalan bersamaku sampai ke Kalvari dan seterusnya? Bagaimana Anda akan menjawabnya? Saat kita mengakhiri perjalanan ini, marilah kita mengingat kata-kata kuat dari Padre Pio. Jiwa yang memasuki pekan suci dengan hati yang hancur akan keluar darinya dalam kebangkitan. Kata-kata ini merangkum inti dari apa yang ditawarkan Minggu Palma kepada kita. Bukan hanya daun palma yang diberkati untuk dibawa pulang, tetapi awal dari perjalanan rohani yang mengubah hidup menuju kebangkitan. Bayangkan Anda memasuki gereja dengan hati yang benar-benar siap. Anda sadar bahwa Anda sedang mengambil bagian dalam momen ketika Kristus dimuliakan sekaligus menuju pengorbanannya. Bayangkan Anda memegang daun palma bukan sebagai simbol identitas religius semata, tetapi sebagai janji kesetiaan kepada Kristus dalam kemenangan maupun penderitaan. Bayangkan Anda mendengarkan kisah sengsara seolah-olah untuk pertama kalinya. Membiarkan setiap momen penderitaan Kristus berbicara secara pribadi kepada hati Anda. Berbahagialah mereka yang mengenalinya dan masuk dengan sepenuh hati. Daun palma Anda setiap tahun menanyakan hal yang sama. Apakah Anda akan melakukan hal yang sama? Saat Anda mempersiapkan Minggu Palma, pertimbangkan untuk membuat komitmen khusus untuk menghindari 5 kesalahan ini. Dan ingatlah kesaksian Maria de los Angeles yang hidupnya diubah melalui 1 daun palma yang diberkati dan melalui ajaran Padre Pio. Kisahnya mengingatkan kita bahwa tidak pernah terlambat untuk mengalami rahmat Minggu Palma. Bahwa Kristus terus mencari jalan masuk ke dalam Yerusalem hati kita. Dan bahwa pembaruan rohani sering dimulai dari 1 tindakan iman yang kecil. Dan yang terutama, dalam sesama yang menderita. Karena dimanapun ada penderitaan yang dipeluk dengan kasih, di sanalah Kristus berjalan menuju kebangkitan. Semoga Minggu Palma ini bukan sekadar yang biasa. Semoga ini menjadi awal baru iman Anda. Semoga ini menjadi saat ketika Anda berkata, "Tuhan, aku ingin mengikuti-Mu sampai akhir." Semua kesalahan ini mungkin tampak kecil. Namun sebenarnya kesalahan itu adalah jurang yang tersembunyi. Bersama-sama kita dapat menemukan kembali makna mendalam dari Minggu Palma melalui kebijaksanaan Padre Pio. Ingatlah seperti yang dikatakan Padre Pio, tidak seorang pun yang berjalan setia bersama Kristus melalui sengsaranya akan gagal mengalami kemuliaan kebangkitannya. Kalau kamu merasa renungan ini bermanfaat, tolong like, subscribe, dan share. Mari sebarkan kebijaksanaan rohani Padre Pio kemana-mana.
Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan iman ini. Semoga doamu kuat, imanmu teguh, dan rosariomu selalu dekat di hatimu. Yesus, Engkau andalanku. Amin.